Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati semua yang kami kerjakan. Dalam kami menyembah Tuhan, juga kami merenungkan firman-Mu maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini. Nah, kali ini dalam doa malam kita, saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga. Ini yang ke berapa ini? Yang ke 14 ya. Iya. Yang ke 15 saudara ya. Ini yang ke-15. Jadi kita sudah melewati selama 14 kali doa malam untuk menjawab ini pertanyaan yang bagi saya tidak ringan. Ibu Titin minta dijelaskan mengenai bahasa roh. Jadi sekali lagi ini saya harus belajar lagi, merenungkan lagi, bahkan juga mencari dan membaca lagi referensi-referensi, mengingat pengalaman-pengalaman khususnya dalam bersinggungan dengan Roh Kudus, saudara ya. Nah, kita sudah mempelajari firman Tuhan khususnya yang menyatakan mengenai adanya bahasa roh, yaitu di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 dan seterusnya, sampai nanti disambung lagi di 1 Korintus 14. Nah, kali ini saya ingin menekankan, walaupun beberapa kali sudah saya sebutkan di perenungan-perenungan yang lalu, bahwa bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Ya, bahasa roh tidak bisa diajarkan. Nah, mari kita membaca lebih dahulu 1 Korintus pasal 12. Karena ini sudah sering kita baca, saya baca satu ayat yang penting aja ya. Ini sudah berkali-kali kita baca. Ya, jadi saudara yang baru mengikuti hari ini, saudara kita sudah menggumulkan. Jadi yang doa malam itu memang kami sengaja menjawab pertanyaan dari peserta doa malam ini, dan sudah berkali-kali saya menjawab berbagai pertanyaan. Saudara kalau memiliki pertanyaan mengenai hal-hal rohani sepanjang yang kami bisa menjawab, silahkan diajukan. Nanti akan menjadi tema dari doa malam kita. Nah, kali ini temanya adalah karismatika bagian yang ke-15 atau part 19.
15 15 ya, bagian ke-15. Ini sekali lagi menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto. Nah, pertanyaannya mengenai penjelasan tentang bahasa roh, dan kita sudah merenungkan mulai dari karunia-karunia roh yang lain. Jadi kalau sekali lagi saudara yang terlambat mengikuti, ini baru mengikuti pada kali yang ke-15 ini, silakan saudara mencari 15 hari ke belakang, saudara. Nanti saudara akan memahami mulai dari hal pertama yang sudah kita kumpulkan bersama. Nah, kali ini mengenai judul bahwa Roh Kudus, bahasa roh maksud saya. Bahasa roh itu tidak dapat diajarkan. Kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Firman Tuhan berkata, namun kepada masing-masing diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan di situ yang saya tekankan adalah kata penyataan roh. Nah, saudara, sejak awal dinyatakan bahwa karunia roh itu adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada seseorang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, dan karunia itu sifatnya cenderung ke supranatural, ke hal-hal yang mungkin gampangnya disebut gaib gitu. Walaupun sebetulnya kita sudah belajar dari 9 karunia yang ada, itu ada satu karunia yang disebut karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ini kan berarti tidak begitu gaib ya, karunia yang berkaitan dengan pengetahuan. Tapi ketika saya merenungkan, saudara, pengetahuan yang berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan, atau gampangnya sering disebut pengetahuan yang bersifat teologis, itu pun tidak mudah diterima. Hanya orang-orang yang diterangi Roh Kudus yang dapat menerima karunia roh, namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini. Ya, saya jadi ingat awal pertobatan saya, ya, tanggal 3 Agustus tahun 1982, jadi 3 Agustus kemarin saya merasakan lahir baru itu sudah 40 tahun, saudara ya. Bapak rohani saya mengatakan begini, waktu hari pertama itu tanggal 3 Agustus itu, saya datang pada beliau dan baru hari itu saya ketemu dengan Bapak rohani saya, almarhum Bapak Pendeta Basuki Probowinoto, mengatakan bahwa saya bisa menjelaskan isi kitab suci karena beliau itu penerjemah kitab suci, termasuk tim penerjemah begitu. Tapi satu kalimat yang beliau ucapkan adalah bahwa nak banget tidak akan bisa mengerti kalau Roh Kudus tidak menolong Anda. Waktu itu saya masih bengong, ya hanya menerima saja. Maksudnya gimana? Roh Kudus itu apa? Lalu menolong saya bagaimana? Tapi hari itu Tuhan menjamah saya sehingga saudara bisa melihat saya seperti keberadaan sekarang ini, saya melayani Tuhan. Nah, saudara, bukti bahwa salah satu bukti yang saya pahami bahwa orang yang memiliki banyak pengetahuan, tapi kalau pengetahuan tentang pengenalan akan Tuhan itu kalau tidak ditolong Roh Kudus tidak bisa. Nah, itu coba dilihat. Sekarang ini ada banyak orang-orang yang memusuhi iman Kristiani dengan cara belajar Alkitab. Jadi bahkan ada tokoh, ya itu di YouTube ada itu, disebutkan bahwa dia itu lebih hafal Alkitab daripada pendeta. Wow, itu. Tapi pertanyaannya, ada banyak yang mempelajari Alkitab, tadinya memusuhi iman Kristiani, pada akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus Kristus dan memiliki iman Kristiani. Ada banyak yang seperti itu. Tetapi juga ada banyak yang tidak menerima. Nah, yang tidak menerima ini artinya mereka belajar Alkitab. Tetapi kalau soal pengenalan akan Tuhan, itu perlu karunia roh. Perlu ditolong oleh Roh Kudus.
Sehingga orang bisa menjelaskan sedemikian rupa, kalau menerima penjelasannya itu orang jadi gamblang begitu. Oh begitu ya, jalan pikiran mengenai keimanan itu. Nah kalau orang hatinya tidak diterangi Roh Kudus, tidak menerima karunia Roh gitu, apalagi kalau didasari dengan kebencian, sentimen begitu, tidak akan menerima pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Nah jadi dengan pemahaman ini saya meyakini bahwa memang semua karunia Roh itu, saudara-saudara sekalian, dikaruniakan oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus pada zaman sekarang ini. Kecenderungannya adalah kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, sehingga kalau judul yang saya tengahkan ini mau lebih mendalami, walaupun kemarin sudah sering saya sebut ya, bahasa roh khususnya kepada Ibu Titin penanya, saya memberitahukan bahwa bahasa roh itu tidak bisa dipelajari, apalagi dilatih, gitu. Tidak bisa. Bahasa roh itu karunia. Nah, karena itu firman Tuhan yang di 1 Korintus pasal 12 ayat 7 ini semakin menekankan, di sana dikatakan penyataan roh. Saya membandingkan dalam terjemahan baru itu disebut penyataan, tapi di terjemahan lama disebut kenyataan roh gitu. Lalu saya masih melihat lagi dalam bahasa Inggris yang King James Version disebutkan manifestation, manifestation of Holy Spirit. Gitu. Jadi manifestasi dari Roh Kudus. Dalam bahasa Jawa terjemahan 81 disebut wedarane. Nanti yang dalam Jawa tahun 94 lebih jelas lagi, mbabarake sarirane. Jadi menyatakan dirinya dalam karunia-karunia roh itu. Nah, kalau kita merenungkan memang kata penyataan itu artinya membuat menjadi nyata, kan begitu? Ya. Coba saudara membandingkan dengan kata pemutihan, pelunasan, pengembangan, penjelasan, pelebaran, itu kan gitu kan? Membuat semakin menjadi, itu penyataan, membuat semakin kenyataan, mengaktualisasi, mengejawantah, gitu. Nah ini saudara ya. Memanifestasi gitu. Jadi pemutihan kan membuat semakin putih ya. Pelebaran membuat semakin lebar. Nah jadi penyataan itu, kenyataannya Roh Kudus itu dalam apa? Dalam karunia roh. Itu yang saya terima semacam itu saudara. Orang boleh setuju ataupun tidak, tidak masalah, tapi yang saya terima semacam itu. Dan saudara, kalau kita telusuri maka sejak Roh Kudus dinyatakan oleh kitab suci dan disebutkan di Alkitab, maka kecenderungannya atau bahkan hampir semua Roh Kudus itu bersinggungan dengan manusia. Jadi hampir semua ketika menyebutkan Roh Kudus begitu, ya ada yang enggak itu di kitab Kejadian pasal 2 itu. Waktu menciptakan dunia ini Roh Allah atau Roh Kudus sudah dikatakan melayang-layang. Tapi coba dalam Perjanjian Baru, saya menjumpai, setiap kita menjumpai penjelasan atau pernyataan dari kitab suci, maka menyebutkan Roh Kudus itu hubungannya pasti nanti dengan manusia, saudara ya. Jadi dengan orang itu. Memang Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus kepada orang untuk bertahta di dalam orang-orang. Nah, jadi kalau disebut penyataan roh, saya artikan bahwa roh sebagai penyataan roh, maksud saya, itu penjelasannya Roh Kudus yang bertahta dalam manusia itu berkarya dengan menyatakan hal-hal sesuai dengan yang dikaruniakannya melalui orang yang bersangkutan. Itu penyataan roh atau karunia roh. Saya berharap Anda tidak bingung.
Ya, kalau yang memperhatikan sungguh-sungguh mesti tidak bingung. Ya, saya berusaha menggunakan bahasa yang gampang dimengerti. Nah, dengan demikian maka ada perbedaan dengan pengetahuan yang dapat diajarkan secara sains ya, atau sains, atau di disiplin ilmu-ilmu yang kita kenal. Ilmu bahasa yang kita kenal itu kalau mau mengerti bahasa Inggris itu ya harus diajarkan, ditirukan. Bahasa Inggrisnya saya apa? Oh itu I, bahasa Inggrisnya saya itu. Tapi membacanya jangan I gitu. Ayo tirukan I gitu. Itu bahasa duniawi seperti itu. Tapi kalau karunia roh, dalam hal ini bahasa roh, itu tidak bisa semacam itu. Bahasa roh yang juga disebut penyataan roh, jadi orang dapat berkata-kata dengan bahasa roh itu hanya sesuai dengan karunia Tuhan yang dinyatakan kepada orang yang bersangkutan. Tidak bisa dilatih gitu. Seperti kemarin saya katakan, saya pernah dengar itu soalnya. Ayo, tirukan saya, nanti lama-lama bisa berbahasa roh. Ayo bilang-bilang, tirukan saya, raba. Itu makanya sekarang ini saya pernah ketemu dengan seseorang dalam rapat okumene begitu. Lalu orang itu ngerumpi dengan saya. Dia berkata, hamba Tuhan nih. Itu, wah itu yang itu karismatik Pak itu. Oh ya, dia tidak tahu kalau saya juga berkecimpung di dunia okumene yang tahu di berbagai hal baik karismatik maupun bukan karismatik. Lalu beliau berkata begini, itu orang itu kalau berdoa raba-raba itu. Gitu jadi, wala ini jadi bahasa roh itu raba. Lalu akhirnya nanti bahasanya bisa berubah gitu. Tidak, cara belajar bahasa roh itu tidak ada. Tidak bisa disuruh mengatakan raba lalu akhirnya bahasanya berubah. Bukan begitu. Jadi tidak bisa diajarkan. Jadi berbeda. Nanti karunia kesembuhan, karunia membuat mujizat juga sama. Jadi bukan seperti ilmu kedokteran. Kalau karunia kesembuhan nanti dengan obat ini dan obat itu dan seterusnya itu. Karunia kesembuhan itu bersifat supranatural. Nah memang kalau kemudian ditambahkan dengan ilmu kedokteran boleh, tidak dilarang. Jadi sambil minum obat, sambil didoakan itu. Tapi ada yang fanatik, ya kalau saya menyebut ini dengan istilah fanatik gitu ya. Kalau sudah didoakan jangan minum obat, gitu ya ada yang seperti itu. Silakan aja bagaimana Tuhan berbicara kepada orang yang diberi karunia kesembuhan seperti itu. Nah sampai di sini saya menekankan khususnya kepada penanya Ibu Titin Joko Susanto bahwa karunia roh secara khusus hanya dapat semakin dikenal, tapi tidak dapat dipelajari. Nah itu sebabnya maka ini saya tekankan sekali lagi supaya jangan ada yang salah mengerti. Ya, karunia roh adalah karunia roh. Itu ganjaran kasuman, spiritual gift, tidak bisa dipelajari. Dan saya menggunakan istilah, sekali lagi saya ulangi, jadi kali ini penekanan tapi memang sengaja saya buat judul supaya ini bukan hanya disinggung sedikit-sedikit kayak kemarin waktu temanya berbeda, tapi kali ini temanya memang kita merenungkan bahasa roh tidak bisa dipelajari, apalagi dilatih. Ya, bahasa roh itu salah satu dari karunia roh yang jumlahnya ada 9, dan yang disebut karunia roh itu karunia yang dianugerahkan kepada Roh Kudus yang sifatnya lebih banyak ke hal-hal supranatural seperti itu. Jadi ini menepis nanti kalau ada yang mempraktekkan semacam itu, ya saya soalnya pernah dengar Bu Titin nanti kalau disuruh seperti itu, wah penerimaan kita nggak seperti itu gitu. Jadi nyeleweng itu sudah. Ya bisa saja ada yang nyeleweng semacam itu. Nanti saya bisa menyatakan kepada Anda bahwa awal-awal munculnya karismatika di Indonesia itu banyak kesombongan rohani. Ada orang yang mengatakan, wah kalau tidak berbahasa roh itu Kristen kelas 2. Betulkah semacam itu? Besok kita renungkan ya, ada renungannya sendiri. Nah seperti itu. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang keluar dari yang alkitabiah.
Saya selalu mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita sedang meneliti sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang sifatnya roh, dimensi roh yang sifatnya rohani, tetapi mari kita jangan sampai keluar dari firman Tuhan. Ya, jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara Alkitab, atau bahasanya lebih mudah disebut melakukan sesuatu yang tidak alkitabiah. Itu harus kita jauhi. Nah, itu menjadi prinsip dalam kita hidup beriman, seperti itu. Patokan kita ini kepada firman Tuhan, dan minta kepada Roh Kudus supaya dalam kita memahami firman Tuhan itu sesuai dengan pimpinan Tuhan, ya. Karena bahkan firman Tuhan aja bisa diselewengkan, kan begitu. Iblis itu berusaha menyelewengkan firman Tuhan loh. Ingat pada waktu mencobai Tuhan Yesus, iblis menggunakan firman Tuhan itu. Coba ubah batu ini menjadi roti, gitu kan? Ya. Lalu di bawahnya itu iblis berkata, jatuhkan dirimu dari hubungan bait suci ke bawah, karena Tuhan berfirman bahwa Ia akan mengutus malaikatnya untuk menatang kakimu, jangan sampai terantuk batu. Begitu. Jadi firman Tuhan itu tergantung dari yang mengartikan. Makanya setiap kita membaca firman Tuhan, ingin merenungkan, mengartikan firman Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan supaya apa yang kita kerjakan itu, saudara-saudara sekalian, itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran. Jadi nilai yang boleh saya ketengahkan adalah penekanan sekali lagi dari apa yang tadi kita perhatikan tadi, yaitu karunia roh dapat dikritisi untuk semakin dikenal, tetapi tidak dapat dipelajari atau dipahami dengan latihan tertentu. Sekali lagi, karunia roh dapat dikritisi untuk semakin dikenal. Ya, beda antara dikenal sama dipelajari itu, ya. Saya ulangi, karunia roh dapat dikritisi untuk semakin dikenal, tetapi tidak dapat dipelajari atau dipahami dengan latihan tertentu. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan mendoakan nama-nama juga yang masih dikirim dalam minggu ini kepada kita, dan saudara, kita nanti menaikkan doa syafaat termasuk nama-nama terutama yang sakit dan merindukan kesembuhan dari Tuhan. Mari menyembah Tuhan, katakan, kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami sekarang menyerahkan untuk Tuhan memberkati doa syafaat kami. Kami berdoa untuk banyak orang diselamatkan. Tuhan menolong sehingga bahkan orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan, kami doakan dengan kasih. Tuhan memberikan pemahaman yang baru sehingga diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah bangsa dan negara kami ini, kami mohon Tuhan yang memberikan pertolongan sesuai dengan kuasa Tuhan yang besar itu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk orang-orang yang merindukan
kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Tuhan menolong kami. Imam Besar Agung kami itu nama yang penuh kuasa. Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, yaitu saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Ani Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Sri Mintawati Indah Purwaningtyas, semuanya di Purwodadi, saudara kami Ana Alegi Upanu Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Christine Ningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri, saudara kami Handoyo Atmojo di Jakarta. Kami juga berdoa untuk nama-nama selain yang memiliki pergumulan untuk kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan memberikan pertolongan sehingga menjawab doa mereka, pertolongan Tuhan nyata buat kami semua yang berdoa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu, juga rahasia-rahasia ilahi yang membawa kami Tuhan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme untuk bergairah, bersemangat menyambut masa depan kami, menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa kami, mohon Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan, dan juga menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, saudara, setiap hari Senin sampai Sabtu, dan juga ada doa pagi yang dilaksanakan jam 5 pagi. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, tetap mengharapkan dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.